Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya di Ujang Komarudin Channel, tentunya dengan saya Ujang Komarudin. Pada video kali ini kita akan santai saja. Biasanya saya membahas tentang persoalan-persoalan dan dinamika politik yang terjadi baik di tingkat nasional maupun di daerah. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan atau ingin bercerita yang ringan, yang santai, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat-sahabat dan seluruh anak-anak bangsa di negeri ini. Saya akan bercerita tentang sepenggal kisah hidup saya dalam menempuh pendidikan. Saya dilahirkan dari seorang petani yang tentu tidak punya, ya sangat sederhana. Nah, ini yang membuat saya harus berjuang keras, ingin bersekolah yang setinggi-tingginya. Ya, saya ketika itu berjuang ingin sekolah yang setinggi-tingginya walaupun saya tidak punya uang, walaupun keluarga saya tidak punya banyak harta. Karena kita ini dilahirkan, boleh kita dilahirkan miskin, tapi kalau kita meninggal dunia jangan sampai kita miskin juga. Jadi kalau kita dilahirkan sebagai seorang miskin, maka itu takdir. Tapi bagaimana berjuang kita agar bisa menjadi orang yang berkecukupan dan bahkan bisa menjadi orang kaya. Nah, saya waktu itu berpikir, kalau saya anak petani, lalu saya tidak punya apa-apa, lalu saya tidak akan bisa merubah nasib. Keluarga saya juga akan miskin terus menerus. Oleh karena itu, satu yang harus saya tempuh adalah kalau kita ingin sukses di dunia ini, maka salah satu caranya adalah menaklukkan dunia pendidikan. Nah, saya SD itu ya di kampung saya, di Kalentambo. Lalu saya sanawiyah itu di pesantren. Saya pernah pesantren di Indramayu, di Darussalam 1 tahun. Nah, di pesantren ini saya sakit-sakitan, 1 tahun itu sakit-sakitan. Karena tidak betah, saya pindahlah ke Babakan Ciwaringin, Cirebon. Di sana saya 2 tahun pesantren sambil kuliah di sanawiyah. Nah, ini juga membuat saya harus tekun belajar. Karena di saat sakit, bagaimanapun kan sulit untuk belajar, tapi saya harus belajar. Yang kedua, lalu saya setelah lulus, saya pindah pesantren ke Asidikiyah di Jakarta Barat, saya ingat di Kedoya. Nah, disitulah sebenarnya titik saya mulai menjadi seorang yang tangguh. Nah, ketika saya masuk Asidikiyah, saya sebagai santri baru itu juga diamanahi menjadi ketua konsulat Pasundan, yang ketika itu ya tugasnya adalah bagaimana kita belajar berpidato, ngatur orang juga berpidato, ya kan. Jadi saya sudah terbiasa untuk bisa jadi narasumber dan tampil di depan orang ketika mulai di SMP, bahkan di SMA di Asidikiyah ini. Bahkan jauh-jauh hari pun ketika saya SD juga saya pernah ikut lomba-lomba dai cilik dan lain sebagainya. Saya lalui saja begitu saja, tanpa beban apapun. Nah, setelah di Asidikiyah, lalu saya merantau ke Bandung gitu. Di Bandung saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan saya belajar dengan tekun, ambil kursus bahasa Inggris. Saya ingat saya numpang di saudara, di keluarganya A. Agus almarhum sekarang. Terima kasih A. Agus dan keluarga atas tumpangannya. Saya makan, minum, ya kan, rumah disediakan di situ. Sebagai seorang yang dari kampung, ya tentu ini sebagai sebuah keprihatinan yang mendalam, karena hidup kita numpang di orang, dan itu tidak enak. Mau makan tidak enak, mau minum tidak enak. Nah, setelah di UIN lah saya belajar berorganisasi gitu kan. Saya ikut HMI, ya kan, pernah jadi presiden mahasiswa jurusan. Nah, saya belajar dengan tekun. Lalu apa yang saya lakukan adalah saya berprestasi menjadi mahasiswa terbaik angkatan di saya 2023 dengan IPK tertinggi. Ketika itu sudah ditawari oleh dosen saya, Jang,
kamu ngajar di sini saja di UIN sambil kamu ngambil S2 di Unpad gitu kan. Biar kamu jadi dosen di sini di kampus di alma matermu. Tapi saya ini orangnya nekat. Sejak pesantren saya punya cita-cita tinggi dan besar gitu. Walaupun saya orang tidak punya. Saya ingat ketika masuk UIN itu saya tidak punya uang. Bahkan saya cari jurusan yang paling murah. Gitu. Nah, 210.000 ketika itu tahun 99 saya masih ingat. Ketika saya mau masuk ke dokteran saya tidak punya uang. Ketika saya mau masuk tentara badan saya kecil. Maka yang realistis dan memungkinkan, maka saya kuliah di UIN yang paling murah itu. Dan saya masih ingat ketika itu saya menjual cincin warisan dari almarhumah ibunda saya. Ketika itu ada satu cincin ya gitu ya, yang harganya sekitar 400.000, saya jual, saya bayarkan untuk SPP. Tapi dari situ saya tidak kehilangan semangat untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Nah, lalu saya ingin bercita-cita kuliah di UI. Memang doa saya ketika pesantren adalah, saya bilang, ya Allah, ya Tuhan, izinkan saya untuk saya agar bisa sekolah yang setinggi-tingginya. Agar apa? Agar saya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak makhlukmu di dunia ini maupun di akhirat kelak. Akhirnya saya ke UI, merantau sendirian, mendaftar dan cari jurusan yang paling murah juga ketika itu, saya ingat. S2 di ilmu politik di Universitas Indonesia. Alhamdulillah, mungkin saya mahasiswa yang paling miskin ketika itu. Saya tidur itu ngontrak ya, hanya ukurannya 1x5 meter kali. Dengan teman saya, namanya Malik, sekarang dosen di Banten. Semoga sukses buat sahabat Malik ya. Prihatin S2 di UI ketika itu di Salemba kuliahnya. Nah, saat ini sudah di Depok. Nah, saya rajin saja sebagai mahasiswa. Saya jadi ketua kelas, jadi ketua angkatan gitu. Saya biasa motokopi buku-buku teman-teman gitu. Ketika teman-teman mendapatkan tugas dari dosen-dosennya, saya ambil di perpustakaan, saya fotokopi, lalu ada uangnya, lebihannya yang diberikan kepada saya. Nah, tapi saya tidak kehilangan semangat untuk tetap menyelesaikan studi di ilmu politik UI S2. Apa yang saya lakukan? Yaitu saya selesai yang tercepat di angkatan saya. Saya ingat masuk 2024 hanya dalam waktu kalau nggak salah 16 bulan itu saya sudah selesai. Paling cepat di angkatan saya tahun 2006. Alhamdulillah, saya bisa taklukkan S2 UI itu dengan penuh semangat, perjuangan yang gigih gitu. Nah, ketika lulus dari UI S2, ya, saya menyandang gelar master. Lalu saya ingin punya cita-cita yang tinggi lagi, ingin S3, ingin mengambil program doktor. Nah, inilah masa-masa sulit saya dimulai di program doktor ini. Luar biasa ujiannya. Saya banyak menderita, berdarah-darah gitu kan, hampir pesimis, dan bahkan saya mengalami kehidupan yang bagi saya depresi luar biasa. Kalau stres masih biasa, tapi saya sudah mengalami depresi ketika saya mengambil dokter di ilmu politik Universitas Indonesia. Saya mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Saya dianggap mahasiswa yang biasa saja gitu. Bukan mahasiswa yang hebat, yang tokoh mungkin, banyak uang atau cerdas gitu. Saya biasa-biasa saja. Tapi saya taklukkan S3 UI ilmu politik itu dengan ketekunan, dengan rajin, dengan belajar gitu. Saya banyak membaca, saya banyak menulis gitu. Saya banyak belajar dari dosen-dosen saya. Dan alhamdulillah ya, saya diperkenalkan dan dekat dengan seorang ibunda saya di UI ya, Bunda Husnul Maria, yang ketika itu saya lagi down, lagi tidak bersemangat dan sedang ada di kampung di Subang gitu. Dipanggillah saya melalui telepon. Ujang katanya, jika kamu ingin selesai doktormu di ilmu politik UI, maka cepatlah ke Depok. Cepatlah tinggal di dekat rumah saya. Beliau siapkan suatu tempat yang saya namakan pesantren D3 bagi saya. Disitulah saya dididik, menulis, membaca, membuat disertasi dengan sungguh-sungguh.
Saya digembleng, 1 hari saya menulis 3 lembar sesuai dengan arahan beliau, Ibunda Husnul Maria. Bagaimana saya menderitanya ketika itu. Padahal beliau itu bukan pembimbing saya. Hanya tim penguji di disertasi, bukan pembimbing. Tapi beliaulah yang membimbing ketika disertasi itu ingin diserahkan kepada promotor maupun promotor. Luar biasa jasa beliau dalam perjuangan hidup saya dan kesuksesan saya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kesuksesan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika ujian disertasi pun saya tidak mulus. Bayangkan bagaimana ayah saya meninggal, ibu bapak mertua saya juga meninggal. Saya tidak punya uang. Lalu juga ketika ujian disertasi saya, mohon maaf ya, dihajar oleh para penguji. Bahkan saya akan ditampar ketika itu di ruang sidang. Bukan berarti saya bodoh. Bukan berarti saya tidak pintar. Mungkin karena ada pandangan yang berbeda saya dengan penguji saya. Tapi saya tidak kehilangan semangat. Saya harus selesai, saya harus lulus, saya harus bisa membanggakan diri saya, keluarga saya, orang tua saya, mama saya, dan rakyat Indonesia. Lalu apa yang terjadi? Ya saya tidak lulus ketika itu. Biasa saja itu. Di ujian itu tidak lulus sekali, 2 kali biasa saja. Ya saya ulangi lagi, akhirnya saya lulus. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika promosi doktor saya lulus, itu yang membanggakan bagi saya adalah promotor saya, Profesor Dr. Maswadi Rauf, memuji saya bahwa ternyata katanya Ujang adalah macan podium. Lalu juga beliau mengatakan juga bahwa Ujang ini kecil-kecil cabai rawit katanya. Ternyata relasinya banyak, katanya. Kemampuan retoriknya juga bagus, dan lulus juga dengan sangat memuaskan. Yang itu tidak pernah saya dapatkan ketika saya bimbingan. Tidak pernah saya dapat sanjungan. Dan saya ingat ketika saya menulis disertasi bagaimana air mata ini gitu ya, bertemu dengan air ingus dan ludah ini. Saya merasakan itu. Ketika itu badan meriang, sakit. Bagaimana saya mengurus istri dan anak saya ketika itu masih 1. Ketika itu saya sebelum lulus saya merasa down. Karena saya waktu itu orang menganggap saya tidak akan lulus dan akan DO. Bahkan ada senior mahasiswa S3 juga yang mengatakan ke saya bahwa Pak Ujang tidak akan lulus DO. Justru saya akan balikan ke dia. Saya bilang bahwa abang lah yang tidak akan lulus. Dan kejadian, yang tidak lulus dia dan saya lulus. Nah, inilah perjuangan yang tentu tidak mudah untuk bisa mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Perjuangan yang berdarah-darah, penuh onak dan duri. Dan itu harus dilakukan ketika kita ingin selesai menjadi dokter. Dan alhamdulillah saya menjadi dokter di usia yang sangat muda. Salah satu dokter yang termuda ketika itu. Saya lulus di usia 31 tahun di awal. Dan saya juga menolak tawaran beasiswa ketika itu ditawarkan oleh Profesor Dr. Ahmad Suhairmi almarhum gitu. Dia seperti ayah saya sering tidur di rumah beliau. Ingin memberikan saya beasiswa ke Eropa, ke Australia, Singapura dan Malaysia. Saya tolak. Saya ingin di UI saja. Kenapa? Saya ingin membangun jaringan di seluruh Indonesia ini. Nah, apa sebenarnya yang ingin saya katakan? Saya bukanlah orang yang menurut saya orang hebat, bukan. Bukan orang yang luar biasa juga, bukan. Saya ini anak pejuang. Ketika ingin sesuatu maka harus saya perjuangkan. Ketika saya ingin dokter maka saya harus perjuangkan, harus belajar, harus selesai. Bahkan ketika saya sulit-sulitnya mengerjakan disertasi, saya sedang tidak enak badan, sedang depresi, sedang down gitu. Apa yang saya lakukan? Dan saya lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang doa saya? Tuhan, saya bilang, kalau memang dokter ilmu politik itu bukan rezeki saya, maka tidak apa-apa, saya keluar. Saya ikhlas dan ridho. Saya pindah saja ke kampus yang lain. Tetapi jika dokter ilmu politik adalah rezeki saya,
dan bermanfaat bagi keluarga saya, bagi bangsa ini, dan bagi dunia ini, maka selesaikan saya. Alhamdulillah ketika itu doa saya diijabah dan kemudahan-kemudahan saya dapatkan di ujung masa studi saya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, UI adalah lembaga pendidikan tentu yang memiliki reputasi yang tinggi, yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu semua anak bangsa menginginkan kuliah di Universitas Indonesia. Dan alhamdulillah saya atas izin dan ridha Allah, dengan perjuangan yang luar biasa, saya berdarah-darah, berkeringat. Bagaimana saya bimbingan disertasi gitu dengan Pak Julian, ketika itu beliau juru bicara presiden, Pak Dr. Julian Aldin Pasha gitu, di istana. Bagaimana saya dari rumah di Depok gitu, dari kontrakan, ketika itu saya masih ngontrak. Lalu ke kampus, lalu ke DPR, saya waktu itu masih menjadi staf ahli DPR. Lalu ke istana, saya lalui dengan perjuangan yang tanpa lelah. Bahkan saya naik mobil bis yang mobil apa ya, paling jelek lah yang ada di Depok gitu. Dari Depok ke DPR. Bahkan saya juga sering numpang mobilnya mahasiswa di Al-Azhar. Nah, perjuangan ini sesungguhnya mengingatkan saya khususnya gitu, refleksi terhadap diri saya, bahwa tidak ada yang mudah di dunia ini. Ketika ingin sesuatu, maka perjuangkanlah itu. Dan bagi siapapun yang terlahir dari seorang petani atau orang yang tidak punya gitu ya, orang yang miskin, jangan menyerah. Jangan pernah takut untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Saya orang kampung, orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan ketika kuliah di UI pun dihina saya. Orang kampung kok ada yang sekolah dokter di UI katanya. Ya saya buktikan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama, bagaimana sahabat-sahabat agar suatu saat bisa kuliah di UI kan, dan bisa membanggakan bagi keluarganya, lingkungannya, masyarakat Indonesia dan dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kisah sepenggal perjalanan pendidikan saya di video ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah nanti saya akan buat video-video berikutnya yang lebih santai, mudah-mudahan menarik bagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.